Yang paling penting adalah pin di dalam sini guys. Ya, ini pin konektor di sini. Menurut saya sensor TPS ini lumayan ya, dari build quality-nya juga keren. Ini bahan plastiknya juga bukan plastik yang murah-murah gitu ya. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini, di hari ini juga saya mau pasangin sensor TPS dari HM1. Jadi ini saya beli karena ini harganya murah banget dan saya penasaran sama performa sensor TPS yang memang harganya itu bener-bener di bawah 200.000 gitu ya. Nah, yang menarik dari sensor TPS HM1 ini, ketika saya cek di official store Shopee-nya, dia ini memiliki garansi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kerusakan, dan kita bisa kembali uang 100% guys. Jadi bayangin nih, sensor TPS harganya murah, bergaransi ya. Jadi ini menjadi salah satu jawaban buat para konsumen yang memang ketakutan ya sama sensor TPS yang beli di online, tapi takut ketika nanti dipasang itu malah error. Tapi enggak sama HM1 guys. Soalnya HM1 ngasih servis garansi ya. Tapi di sini juga saya bakal membuktikan, nanti saya bakal pasangin di motor Vario. By the way, di sini saya belinya buat Beat dan Vario. Nah, rencana nanti saya pasangin di motor Vario 125 ataupun nanti kalau ada motor Beat saya pasang juga di Beat gitu ya. Pengen tahu performa dari sensor TPS HM1 ini guys. Jadi kalau buat sensor TPS sendiri, memang sebelum-sebelumnya juga saya udah sempat nge-review merek lain gitu ya, selain merek HM1 ini. Dan memang kalau secara fungsi sensor TPS ya seperti itu. Memang sensor TPS adalah part elektronik yang memang terpasang di total body yang paling penting ya. Karena sensor TPS ini kalau misalnya sudah memasuki usia, terus juga udah memasuki fase dimana dia udah rusak, dia malah bisa ngebuat motor kita berebet, motor kita ngok, sampai muncul kode di lampu mil motor kita ya, itu sampai 8 kali kedipan gitu ya. Nah, buat sensor TPS dari HM1 ya, ketika saya baca-baca dan saya cari di sini, dia ini menggunakan chipnya itu Hall chip ya, yang dimana kalau Hall chip ini kategorinya itu ya sensor atau chip yang agak lumayan bagus ya dibanding yang standar gitu. Karena memang untuk keakuratannya sendiri yang standar juga sebetulnya udah bagus. Cuman kalau memakai chip di atasnya itu bahkan lebih bagus lagi, pembacaan bensin jadi lebih akurat gitu ya. Dan sebetulnya yang paling penting dari sensor TPS selain pembacaan sinyal yang akurat ya, yang paling penting adalah pin di dalam sini guys ya. Ini pin konektor di sini. Ini banyak sensor TPS ya yang mereknya nggak jelas, si pinnya itu abal-abal. Jadi beberapa bulan pakai udah udah selek dan udah jebol gitu. Nah, di sini yang penyebabkan nanti gasnya jadi telat biasanya. Nah, buat sensor TPS HM1 ini harganya murah, di bawah 200.000. Di sini saya bakal membuktikan juga ya. Kemarin juga saya sudah membuktikan sama produk HM1 yang sebelumnya adalah block mesin. Ternyata block mesin HM1 juga itu lumayan ya untuk kalangan-kalangan menengah ya. Untuk kalangan-kalangan budget pelajar itu bagus banget, apalagi sekarang dia ngeluarin sensor TPS. Dan di sini saya penasaran, ini mau saya pasangin ya. Ini juga barangnya baru datang banget. Ini saya syuting jam 7 ya. Nanti saya bakal collab juga sama teman saya untuk masangin sensor TPS ini di motor teman saya. Kenapa bang collab? Ya karena saya nggak ada motor injeksinya guys. Oke, kita langsung aja ke video pemasangan sensor TPS dan kita tes aja gimana performa sensor TPS dari HM1 ini. Oke guys, hari ini saya udah sama Pras lagi. Masih ingat ya waktu itu saya pernah bikin konten juga ya? Yap, masang injektor, sensor ISC, dan TPS juga. Nah, sekarang saya pengen suruh Pras yang nyobain sensor TPS dari HM1 karena memang saya nggak punya motor injeksi ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang ingin ngebengkel ya, misalnya ngebengkel, bongkar-bongkar dan bingung ya kemarin nanya-nanya bengkel, bisa ke Pras. Buka bengkel nggak Pras? Buka, ada bengkel langganan sih sebenarnya, bukan saya yang ngebengkel, cuman punya mekanik lah. Boleh kalau mau mah tapi ke Lembang. Tapi kalau Pras sendiri di rumah bisa kalau mau dipanggil atau mau ke Lembang boleh, tapi cuma bongkar-bongkar yang kecil-kecil lah, kayak servis CVT, servis throttle body, semua motor insya Allah bisa. Tapi kan motor saya kan di review motor karbon ya Pras. Terus kadang kan kebanyakan penonton motor Vario karbu. Bisa motor Vario karbu. Bisa. Soalnya Vario karbu tuh banyak yang mengeluhkan tentang si motornya itu berbet, karbunya boros. Betul. Dan lain-lain. Tapi bisa ya? Insya Allah bisa. Bisa. Karena Pras juga kan dulu pakai motor karbu juga, Scoopy karbu. Ya. Sama. Oke. Jadi ini sebelumnya motor ada kendala nggak Pras?
terakhir waktu terakhir konten? Tidak ada kendala. Oke, jadi semoga kalau dipasang sensor TPS dari HM1 bukan nambah masalah ya, tapi Ya. menyelesaikan masalah. Oke, kita langsung pasang aja dan nanti bukan saya yang nyobain karena ini motornya motor plus, jadi biar adil aja karena kan dia sehari-hari pakai motor ini, jadi biar dia yang nyobain pakai motornya gitu ya. Nanti juga kita ngobrol lagi, kita ceritain Pras. Siap. Gimana pengalamannya pakai sensor TPS dari HM1 di motor ini. Oke, kita langsung pasang aja Pras. Nah, kita langsung pasang aja. By the way, ini saya memegang kamera, Pras yang pasang ya. Jadi ini bakal dipasangin di motor Pras karena saya nggak punya motor injeksinya. Dan menurut saya sensor TPS ini lumayan ya, dari build quality-nya juga keren. Ini bahan plastiknya juga bukan plastik yang murah-murah gitu ya. Tinggal pasang aja guys. Kalau sensor TPS itu gampang banget, tinggal diganti sama yang baru dan masukin bautnya. Udah gitu aja kalau pasang sensor TPS di motor injeksi itu PNP banget ya. Dan ini juga soketnya juga PNP ya untuk dipasangin di standar. Oke, ini yang sensor TPS yang si HM1 ternyata bagus banget untuk starter awal. Ini dia nggak ada kendala, nggak ada berbet. Tadi berbet karena memang dari motornya masih dingin guys. Ini kalau udah digeber-geber gini, ini enak ya, tanpa ada masalah, tanpa ada kendala sih ini. Cuman nggak tahu nanti kalau kita pasangin di beat kayak gimana, dan ini kalau dites juga kayak gimana. Oke, nanti bakalan si Pras aja yang suruh tes dan nanti kita bakal ngobrol. Oke, tadi motornya udah dicobain sama si Pras ke depan ya. Gimana Pras tadi waktu nyobain sensor TPS dari HM1? Ya lumayan, cuman nggak tahu ya, kita kan nyobanya baru deket aja, jadi nggak tahu apa atasnya kayak gimana, nggak tahu ada berbet apa enggak. Jadi kalau misalkan untuk sensor TPS yang kayak gini harus ada penyesuaian dari 0 derajatnya kayak gitunya lah, harus dicek pakai apometer. Ada baiknya kayak gitu sih kalau untuk sensor TPS yang kayak gini. Tapi tadi untuk tenaga bawah, terus juga mungkin agak digebot setik lah. Aman itu. Aman ya. Kalau masalah itu aman. Cuman kan kita nggak tahu untuk kedepannya pemakaian untuk 1 bulan apa 6 bulan ke depan. Jadi tetap harus dicoba dulu. Jadi ini kan harganya itu kalau kamu Pras belum tahunya Pras, harganya itu di bawah 200, kurang lebih 180 ribuan. Menurut Pras gimana? Worth it tidak yang udah cobalah gitu? Sebenarnya worth it, cuman harus tetap ada penyesuaian. Gitu. Jadi nggak bisa langsung plok nempel gitu. Kalau misalkan untuk yang harga-harga yang up segitu, insya Allah sekali nempel langsung jos gitu. Kalau yang kayak gini nanti ada sedikit berbet atau apa, itu harus tetap ada penyesuaian. Jadi maksudnya tuh Pras mungkin mau menyimpulkan ada harga, ada kualitas gitu. Betul ya? sekali. Tapi untuk kualitas HM1 menurut saya dilihat dari build quality tadi lumayan ya, lumayan bagus. Lumayan gitu bagus. Ya. Ini rekomend untuk kalian yang punya sensor TPS yang originalnya mungkin udah error, ya bisa beli ini ya. Karena kan banyak juga orang yang nggak mampu beli merek-merek yang mahal gitu. Betul sekali. Jadi ini jadi alternatif aja gitu. Sesuai budget. Pras, thank you banget. Nanti kita Aman. bakal collab lagi. Oke. Kita ketemu lagi ya. Oke, bye-bye.